sebagai pembuka, mari kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari diskusi forum kita ini dengan topik bahasan arah sinergi KNEKS dan Pinbuk dalam pengembangan program BMT 4.0 yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif KNEKS sekaligus Ketua Pinbuk Indonesia. Kepada yang terhormat, yang kami banggakan, Bapak Pence Raharjo, kami persilahkan. Kita sambut bersama-sama Bapak Pence Raharjo. Baik, terima kasih Kang Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak pengurus, Bapak Ibu pengurus Pinbuk, baik yang pusat, daerah, dan seluruh peserta dari Syariah Micro Business Forum yang ke-11. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa muka di dalam masa pandemi ini dengan seluruh kawan-kawan Pinbuk dari ujung Indonesia sebelah barat sampai dengan ujung Indonesia sebelah timur. Syukur alhamdulillah. Dan salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh pengikut keluarganya dan termasuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih atas keluangan waktu daripada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita duduk di dalam forum yang baik ini. Satu forum yang kita letakkan di masa yang menurut saya tepat ya, karena kita sekarang ini sedang menghadapi perubahan-perubahan yang besar, baik dari tata kehidupan kita maupun cara-cara kita melakukan berbisnis maupun cara-cara kita untuk berhubungan satu dengan yang lainnya. Cara ini kita tunjukkan perubahannya dengan kita mengadakan seminar online ini tanpa berjumpa fisik, tetapi kita berjumpa muka dan berjumpa hati di dalam pertemuan-pertemuan ini. Timingnya sangat tepat. Yang kedua adalah dengan perubahan-perubahan yang ini, maka terjadi perubahan-perubahan di dalam digitalisasi yang nanti kita akan bicarakan secara kuat bagaimana pengaruhnya ini kepada Baitul Mal wa Tambil yang sudah kita dirikan sejak beberapa tahun yang lalu. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa ini adalah satu warisan ya, yang harus kita jaga. Tadi sudah disampaikan warisan dari almarhum Profesor Amin Aziz, almarhum Bin Hadi, dua orang bapak saya yang telah membimbing kita ya, mewariskan kita Pinbuk PMT untuk dijaga oleh kita sama-sama. Itu salah satu penyebabnya kenapa saya sangat bersedia untuk menjadi ketua Dewan Pembina. Dan syukur alhamdulillah di masa yang sama juga saya ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif KNEKS. Mudah-mudahan pertemuan antara Pinbuk dengan KNEKS ini memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua untuk terus berjuang melayani masyarakat kecil, khususnya masyarakat di sekitar masjid yang berbasis syariah. Itu dua hal, dan saya sedikit mau menceritakan KNEKS. Sebetulnya saya perlu waktu khusus untuk menceritakan KNEKS, tetapi sekilas saya ingin sampaikan bahwa KNEKS ini adalah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk mempercepat, mengakselerasi pertumbuhan daripada ekonomi syariah di Indonesia. Tidak cukup kita bicara dari sisi keuangan, tetapi dari sektor real juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Jadi namanya adalah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi ekonomi dan keuangan itu menjadi sesuatu yang harusnya jalan beriring, dan
saling mendukung, terutama dalam rangka pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dipimpin oleh Presiden, dipimpin secara harian, ketua hariannya adalah Bapak Wakil Presiden, yang kita sangat ketahui, yang kita muliakan, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah seorang pendukung yang sangat kuat ya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Syukur alhamdulillah. Jadi kita mempunyai pimpinan yang tertinggi di dalam pengembangan ekonomi syariah adalah seorang wakil presiden secara harian, dan beliau adalah seseorang yang sangat pakar di bidangnya, dan beliau adalah seorang pimpinan daripada Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini satu periode yang sangat baik bagi kita untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Sekretaris daripada KNKS adalah Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan. Beliau juga selain sekretaris KNKS, beliau juga adalah Ketua Umum IAEI, ya, Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia, Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Ya. Jadi beliau juga bergerak di bidang pendidikan, di bidang ahli ekonomi Islam, dan juga sebagai sekretaris daripada KNKS. Jadi kembali ini adalah sesuatu kekuatan yang insya Allah bisa kita manfaatkan untuk percepatan daripada ekonomi syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin sampaikan khususnya yang terkait dengan apa yang kita lihat di sektor BMT, kemudian di sektor bagaimana kita bersama-sama bisa melakukan pengembangan ekonomi di sekitar pesantren, masjid, dan juga kita ingin melihat bagaimana peran Pinbook ke depan dalam kaitan bagaimana kita bisa mendorong pembinaan daripada usaha kecil dalam rangka perolehan sertifikasi halal. Ini 3 hal besar ya yang ingin saya angkat di hari ini, di pagi hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup 30 menit ya, dan saya akan coba cepat ya, tetapi kalau sekiranya akan ada diskusi, nanti di sini ada Pak Bagus ya. Pak Bagus, beliau Kepala Divisi di KNKS yang nanti bisa membantu diskusi ini. Baik, pertama kalau kita lihat BMT ya. BMT kemarin kita berdiskusi apa kekuatan, apa kelemahan, apa kesempatan, apa ancaman yang dihadapi oleh BMT. Tentu dari tahun ke tahun SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats buat BMT ini akan terus bergerak secara dinamis karena pasarnya bergerak secara dinamis. Ini silakan nanti Bapak Ibu lihat ya, tetapi saya ingin melihat bahwa kita punya memang kekuatan, kita berbasis komunitas, kita berada di sekitar masjid, kita berada di sekitar pesantren, menerapkan prinsip syariah, dekat dengan umat. Ini adalah sesuatu kekuatan yang betul-betul kita harus jaga. Jangan kita keluar dari rel kekuatan ini, ya, karena tanpa ada kekuatan ini, kemudian nanti malah muncul kelemahan-kelemahan. Kalau kita lihat kelemahan yang ada yang di BMT sekarang, kita bandingkan BMT dengan BPR, kita bandingkan dengan perbankan, kita perbandingkan dengan fintech ya yang sekarang ini sudah marak. Kita melihat bahwa ada isu kepercayaan. Kenapa? Karena BMT ini kita kurang terawasi. Ya, di Kemenkop kita diawasi, tetapi nampaknya pengawasan dari Kemenkop juga kurang kuat. OJK juga masih cenderung untuk tidak bersedia mengawasi. Akibat tidak adanya pengawasan yang seperti ini, masyarakat terus kemudian belajar bahwa ternyata kalau saya menaruh simpanan di BMT itu mungkin risikonya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan yang terawasi, lebih ketat ya. Ini juga harus kita lihat. Yang kedua bahwa size basisnya kecil ya, karena kecil kemudian tidak bisa
melakukan investasi di dalam di dalam pengembangan bisnisnya dari sisi operasinya, sehingga kemudian muncul risiko-risiko operasi yang relatif lebih tinggi, dan akibat dari kecilnya per unit biaya untuk kita melakukan pelayanan itu menjadi relatif lebih mahal. Ini hal-hal yang mungkin perlu kita lihat secara kuat nantinya. Nah, sisi yang lain juga kita harus terus-menerus memperkuat tata kelola, governance ya, tata kelola atau governance daripada BMT. Ini terus-menerus harus kita lihat, dan kita juga harus bisa atraktif, bisa menarik sumber daya insani yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena bagaimana caranya kita bisa mengelola organisasi BMT kalau sumber daya insaninya itu bukan yang terbaik, bukan yang baik. Ya. Dan di sisi yang lain juga modal dan dana akibat dari semua ini menjadi terbatas. Karena masyarakat makin hari makin melihat bahwa ini adalah ada isu yang harus diperbaiki di tata kelola BMT. Tapi kalau kita lihat kesempatannya tentu masih banyak. Ya, kita tetap tadi berada di komunitas. Kita lihat juga bahwa pemerintah ini sekarang ingin menjangkau masyarakat menengah bawah, ingin membantu masyarakat menengah bawah, ingin memberdayakan lebih kuat lagi masyarakat menengah bawah, usaha kecil, para mustahik yang sudah ditolong dan kemudian ingin ditingkatkan kehidupan ekonominya. Siapa nih yang bisa membantu? Belum sampai kepada level bahwa para usahawan baru ini yang baru lulus dari level mustahik mau naik ke atas masih rentan untuk jatuh miskin lagi, tapi harus ditolong untuk naik kehidupan ekonominya. Ini juga perlu ada yang duduk di situ. Ya, kalau bicara perbankan mereka akan menghindar karena ini belum bankable katanya. Oke, belum bankable. Ya. Terus kemudian kita bicara BPR, dia bilang juga belum bankable. Nah, ini satu ruang di mana bagaimana caranya BMT bisa melayani masyarakat yang baru keluar dari tingkat kemiskinannya untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ini satu cara. Ya, dan kemudian juga kita udah tahu bahwa persaingannya luar biasa sekarang, gitu kan. Perbankan makin hari makin jauh turun ke bawah. Baik ada KUR, baik karena ada teknologi digital, baik karena jaringan ke bawahnya makin kuat, ada BPR di sana juga ada fintech ya. Jadi ini adalah medan persaingan yang sekarang saya yakin Bapak Ibu sekalian akan merasakannya di pasar ya. Nah, oleh sebab itu ya dengan kondisi yang seperti ini saya mendorong bahwa kita mesti melakukan positioning yang lebih tepat lagi buat BMT. Kita mau di mana? Apakah kita ingin bersaing langsung dengan perbankan? Kita ingin bersaing dengan BPR? Kita ingin bersaing dengan fintech, atau kita punya posisi-posisi yang unik, posisi-posisi yang tidak bisa dimasuki oleh perbankan, tidak dimasuki oleh fintech, seperti apa? Ya, dan ini posisi-posisi ini yang perlu sama-sama kita cari, ya, repositioning daripada BMT, ya, dengan memperhatikan kelebihan-kelebihan dari BMT tadi. Nah ini untuk bisa masuk tetap di dalam lingkungan itu dengan posisi yang tepat, biar apapun juga bahwa kita ingin mendirikan BMT yang efisien, BMT yang bisa melayani masyarakat dengan baik, BMT yang sustainable untuk berjangka panjang. Ya, jadi ini kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang kuat untuk mendorong supaya BMT itu juga bisa diawasi, dengan rela diawasi, dengan senang hati diawasi. Karena ternyata pengawasan itu menyebabkan kita menjadi lebih baik. Ya. Bukan berarti kita dimasukkan ke dalam ruang kecil. Justru dengan adanya pengawasan, kita akan masuk ke dalam ruang yang lebih luas, lebih longgar, lebih bisa menangkap jumlah nasabah yang lebih baik.
Sehingga kita mesti mencari bagaimana bentuk pengawasan yang tepat oleh suatu otorita pengawasan yang memang diketahui mempunyai sistem pengawasan yang baik. Nah, ini nanti kita juga perlu membahasnya. Ya, langsung. Kemudian dari situ kita melihat ya bahwa BMT ini kita mesti letakkan dia di dalam satu ekosistem. BMT ini kalau di dalam ekosistemnya yang kita bangun di dalam ekosistem ekonomi syariah di KNEKS ini adalah satu titik yang sangat penting bagi kita untuk menjangkau masyarakat menengah bawah, untuk menyambung link di antara seluruh masjid. Ya, kita ingin membangun platform untuk sistem administrasi keuangan masjid, kita ingin membangun platform untuk administrasi zakat di Indonesia, kita ingin membangun platform untuk wakaf di Indonesia. Mudah-mudahan kita juga bisa membangun platform untuk pengelolaan BMT. Pengelolaan BMT. Jadi satu platform yang terus kemudian kita bisa pakai bersama, yang bergabung dengan ke platform-platform yang lain, secara keseluruhan menjadi ekosistem digital untuk keuangan mikro syariah di Indonesia. Satu dengan yang lainnya terintegrasi dalam satu ekosistem. Nah, ini gambarnya seperti ini, dan secara lambat laun juga kita bisa mengharapkan kalau pengawasannya baik, kalau platformnya baik, kalau sistem pelaporannya baik, maka juga kita bisa mengharapkan munculnya sistem penjaminan atas simpanan. Ya. Ini harus secara bertahap seperti begitu, karena tidak bisa tiba-tiba ada sistem penjaminan tanpa kita juga bisa mempunyai satu model pengawasan yang kuat. Ini lanjut, jadi ini ekosistemnya. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan bahwa kita perlu ada model pengawasan, ya. Kita nanti melalui KNEKS sedang menyusun satu model bagaimana supaya BMT ini di dalam pengawasan yang baik. Ya, ada model-model pengawasan berdasarkan risk-based supervision maupun compliance-based supervision. Ini teorinya, tetapi semuanya akan diletakkan di dalam satu platform tadi. Platform yang bisa kita pakai bersama. Dan mudah-mudahan platform itu juga diinvest oleh pemerintah. Dan pemerintah terus kemudian menyelenggarakan platform itu sebagai bagian daripada public utility atau pelayanan publik yang diberikan kepada BMT, dan supaya BMT bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Nah, ini pembinaan tadi ini ada unsur pemerintahnya tadi, dan juga ada unsur pinbook di sini. Tetap harus ada unsur pinbook, karena biar bagaimana juga yang di lapangan adalah pinbook. Pinbook bisa memberikan pembinaan secara teratur kepada berbagai BMT, khususnya untuk BMT-BMT yang skalanya masih kecil. Ya, untuk BMT yang skalanya sudah besar mungkin sudah mempunyai kemampuan sendiri. Tapi pemikirannya, apakah kita ingin membuat BMT itu menjadi besar dan bersaing dengan bank, atau yang penting adalah BMT itu tetap berkiprah di dalam wilayahnya, di sekitar masjid, pesantren, melayani sekitar masjid dan pesantren, dan betul-betul melayani secara kuat masyarakatnya tanpa ingin menjadi pesaingnya daripada bank. Karena kalau begitu dia menjadi pesaingnya dari bank, mungkin posisinya itu yang perlu kita bahas bersama. Langsung lanjut, ya. Jadi ini ada beberapa model supervisi, ya, yang nanti kita bisa bahas bersama. Nanti ini kalau dari pembahasan hari ini apapun nanti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, ini akan kita coba bawakan kepada pihak-pihak yang berwenang. Saya kira itu, ya, dan selanjutnya nanti mungkin akan ada pembahasan mengenai
transformasi BMT. Kita mengatakan sedang kita menyusun satu model ya, BMT 4.0. Memang kata-katanya 4.0 itu hanya satu simbolisasi yang mengatakan bahwa transformasi BMT menuju BMT yang full digital, ya, full digital, dan sudah ada pembicaraan bagaimana BMT menjadi full digital, ada di dalam satu national platform yang terus kemudian terawasi baik oleh tadi apakah Kemenkop UKM atau juga bersama dengan OJK, dan kemudian platform tadi itu juga membangun ekosistem di sekitar BMT untuk supaya BMT itu menjadi bagian yang kuat di dalam sistem digital lingkungan. Apakah dengan pasar, apakah dengan warung setempat, apakah ini nanti kawan-kawan yang memang sudah ahlinya di bidang itu akan menyampaikan. Ya. Nah ini saya kira tadi bahwa transformasi ini menjadi sesuatu keharusan. Ya, karena ada transformasi, tanpa ada transformasi digital ini, sistem pengawasan juga akan menjadi sulit, dan kemudian tingkat kepercayaan masyarakat juga menjadi kurang, dan BMT tidak bisa menjadi bagian daripada sistem pembayaran secara nasional. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai informasi, dan mungkin juga Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, kita sekarang sudah mempunyai layanan syariah di Link Aja. Ya, itu juga dorongan daripada KNDKS. Dengan adanya layanan syariah Link Aja, maka ini bisa dipakai bersama-sama. Ya, kalau enggak kita mesti pakai GoPay, kita mesti pakai OVO, kita mesti pakai Dana, ya, yang mungkin basis syariahnya kurang. Jadi dengan adanya layanan syariah ini, maka BMT walaupun ada di pelosok-pelosok akan menjadi bagian di dalam sistem pembayaran secara nasional. Nah, jadi ini sesuatu yang nanti bisa kita bicarakan secara lebih kuat. Selanjutnya, database yang terkumpul, bagaimana kita bisa tahu masyarakat di sekitar kita, itu akan menjadi data yang sangat-sangat berguna ya bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan, ya, terutama bantuan yang kepada yang membutuhkan akibat dari pandemi ini. Baik, ini akan terus berjalan. Baik. 1 menit lagi, Pak. Oke, nah ini ya. Kemudian ada program yang lain. Program yang lain di KNDKS adalah kita dapat tugas dari Pak Ma'ruf Amin untuk mendorong pengembangan ekonomi pesantren. Ya, di dalam pengembangan ekonomi pesantren ini ya diharapkan bahwa bukan pesantrennya saja yang menjadi besar, tetapi lingkungannya juga diharapkan menjadi besar. Nah, kita sedang akan membuat satu survei ya, survei mengenai beberapa pesantren, dilihat apa yang bisa digali dan sebagainya. Kemudian hasil daripada survei ini bisa disampaikan kepada pemerintah untuk bisa mencari modal. Bagaimana kita membantu pesantren untuk bisa dikembangkan, dibantu oleh pemerintah. Nah ini saya menawarkan kepada teman-teman Pinbuk untuk menjadi bagian daripada survei ini, untuk menjadi bagian daripada membantu pengembangan ekonomi pesantren, dan ini akan terus berjalan. Dan uang yang akan disalurkan oleh pemerintah itu jumlahnya triliun rupiah di sana, besar sekali, ingin sekali menyalurkan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah ini bagaimana nih nanti di dalam pembicaraan hari ini, mudah-mudahan kita bisa menemukan bagaimana kita bisa mempunyai peran untuk membantu pengembangan ekonomi pesantren di situ. Ini kemudian yang lanjut adalah yang kaitan dengan sertifikasi halal. Ini juga sesuatu pekerjaan yang luar biasa besarnya dan akan terus berlangsung. Ya, saat ini memang sedang disusun bisnis proses mengenai sertifikasi halal ini. Tetapi kalau UKM itu untuk langsung dapat sertifikasi halal mungkin masih terlalu pagi. Jadi perlu ada yang membantu, mengadvise para UKM itu bagaimana caranya supaya
bisa dapat secara bertahap masuk ke dalam proses pensertifikasian halal. Nah, ini bisa nanti juga dibahas apa nih perannya Pinbook di sini, karena ini adalah pembinaan usaha kecil, betul-betul asli dan sesuai dengan namanya Pinbook, pembinaan usaha kecil dalam rangka sertifikasi halal. Ini pekerjaan yang besar dan meliputi pekerjaan yang sifatnya nasional, dan insya Allah kalau Pinbook bisa berperan di sini, ini adalah sesuatu yang sifatnya continuous ya, berkesinambungan. Ya, jadi ini tolong ini bisa dilihat juga. Lanjut. Ya, ini beberapa hal nanti silakan aja dibahas. Ini mungkin kalau diperlukan membuat satu session sendiri mengenai halal, mengenai pesantren, yang kemudian bisa disepakati apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Pinbook. Teman-teman dari KNEKS siap untuk bekerja sama ya, bersama dengan teman-teman Pinbook seluruh Indonesia, bagaimana ini menjadikan ini menjadi satu kekuatan daripada Pinbook. BMT tetap menjadi kekuatan, kemudian ditambah lagi pengembangan ekonomi pesantren menjadi kekuatan tersendiri. Ketiga adalah bagaimana Pinbook juga berperan di dalam proses sertifikasi halal. Ini sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan, dan kalau Pinbook terus kemudian menunjukkan kompetensinya di bidang ini, tentu ini menjadi satu bidang pekerjaan yang menjadi sangat kuat dalam kaitan dengan gerakan ekonomi syariah, terutama di daerah. Ya, teman-teman di daerah ini sekarang ingin sekali mendukung munculnya Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Jadi bukan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, tapi Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Jadi KDEKS. Ada beberapa daerah sudah membuat usulan-usulan. Nah, ini kita harapkan Pinbook juga mempunyai peran yang kuat ya di dalam proses gerakan membuat ekonomi syariah di daerah itu lebih kuat. Karena tidak mungkin kita hanya berbicara ekonomi syariah itu di pusat. Daerah-daerah juga harus ikut bergerak. Bagaimana nih peran Pinbook untuk menggerakkan ini ya di daerah-daerah ekonomi syariahnya. Dan pesan yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah mohon dengan munculnya gerakan-gerakan yang baru ini, kita bisa merekrut lebih banyak lagi ya para pegiat yang baru, apakah berasal dari kalangan akademisi atau juga dari kalangan komunitas-komunitas yang ada, untuk menjadi bagian dari proses regenerasi daripada Pinbook ini. Regenerasi daripada Pinbook ini menjadi sesuatu yang penting, karena ini kita harapkan terjadi kesinambungan yang berjangka panjang. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau waktunya lebih, tetapi nanti bisa disiapkan. Kalau memang diperlukan, saya akan membawakan secara khusus mengenai apa KNEKS itu. Yang kedua, bagaimana mengenai sertifikasi halal, dan yang ketiga mengenai pendukungan terhadap ekonomi pesantren. Satu lagi mungkin tambahan, bahwa sangat ingin Bapak Ketua Harian itu kita mempunyai Syariah Business Center. Ya. Syariah Business Center di berbagai daerah. Ini juga tolong dipikirkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat untuk berforum, untuk seluruh sahabat forum. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan hari ini memberikan satu arah yang kuat bagi pengembangan Pinbook di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.